Sik. Jum. Jumang nanti Jum. Ning ndi lu mau? Jumang. Yang kamar mandi. Ning kamar mandi? Iya. Le, celokno Jum sik le. Panggilno Om Jum, Mbak Jum sik. Jum, Mbak Jum. Oh, Mbak Jum. Mbak Dile. Jumpa lagi, Mas itu jumpa lagi. Bersama Irza Muhammad YouTube channel. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Piye Om? Sehat ya Om? Ya, alhamdulillah paringi sehat, seger waras. Ini suasananya selepas lebaran. Ya, masih lebaran. Tapi kita kemarin sudah minal aidin ya, Bos. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya. Walaupun di tengah tambak, Om. Setelah casting, Iya. barusan sadar tengah-tengah kita tadi Iya, belum kan salaman. belum, ya. Saking akrab ya, Om. Iya, saking akrab. Iya. Alhamdulillah. Teman-teman Surabaya, Jawa Timur dan seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke. dari Pulau Niasan. Nias sampai Pulau Pulau Rote. Rote. Iya. Alhamdulillah malam ini saya mampir ke rumahnya Om Mantul. Iya, Om Mantul lah. Om Mantul ya. Iya. Sopo sih sakjane Om Mantul iki. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi. Artinya Om Mantul ini adalah sosok seorang, menurut saya ya, seorang reviewer yang sudah cukup lama malang melintang di produk-produk yang beliau review untuk kita, para pemancing, baik dari sekitar Surabaya, bahkan sampai mana Om? Yang pernah call ke Nasional lah. Nasional mulai, ya? mulai Kalimantan, Sulawesi. Ya. Kalimantan, Sulawesi sudah. Sumatera. Call Yang banyak Sumatera ya. Sumatera malah ya. yang banyak ya. Papua ada juga Papua. Papua juga. NTT Jadi, hampir lah seluruh. hampir seluruh Nusantara para subscriber beliau itu sudah interaksinya luar biasa. Ya. Terus terang saya tertarik kenapa kita mau berbincang podcast kepada jenengan ini, tentunya ada banyak cerita-cerita liku-liku yang asik-asik ya. Nah, yang asik-asik. Ketika melakukan review, Ya. terus mendapat respon bahkan di call mungkin ya Ya. oleh para subscriber Anda, Ya. mungkin tanya produknya dan lain-lain. Bagi saya menarik sekali karena tak lihat videonya Om Mantul ini sudah sekitar 290-an. 290-an. Ya. Berapa tahun Om? Itu mulai sebenarnya cerita dulu ya. Oke. Kita di awalnya itu kan sebenarnya kan mau bikin channel YouTube yang untuk fishing Om ya. Untuk fishing. Iya. Terus pada waktu itu pertama itu kita itu Mei 2019 sama Mei Mas, 2019 sama Mas Reza sebenarnya ya. Mas Reza SFC ini. Ini sejarah nih sebenarnya. Sejarah ya. Sejarah. Oh, ya. Nama LED Fishing. Oh, Mungkin gitu. teman-teman sudah tahu ya LED Fishing. Light fishing. Nah, itu kita mancing di Situbondo pertama. Uploadan kita itu Situbondo. Nah, pada waktu itu sama Mas Reza itu sama Mas Dwi Maru itu kita ngobrol. Ya. Ayo bikin channel YouTube. Namanya apa gitu ya. Akhirnya ada syaratnya katanya Mas Reza gitu. Syaratnya itu minta sop buntut, Om. Oh. Iya, sop buntut. Ya, Sogoane ya. Ya, sogoane sop buntut. Nah, terus tercetulah nama. Dulu namanya Ayo Mancing. Macam-macam lah. Akhirnya Macam-macam. muncul nama LED Fishing itu. Light fishing sebagai nama channel tersebut. Nama channelnya. Seperti itu. Jadi, nah, di awal-awal itu kalau kita itu mencari pain point sebenarnya, Om. Pain point itu gini, ketika kita mereview mancing, kita fishing ya, trip ya. Biasanya itu kita kelemahannya itu kita kan sibuk Om ya, saya suka bekerja ya. Jadi trip yang ekstrim itu yang dicari sebenarnya. Tapi yang kita itu tripnya itu kan hanya ngisi hobi aja ya. Sebenarnya itu tidak banyak yang mungkin secara penonton mungkin lebih banyak
video YouTube yang lain yang lebih menarik gitu loh. Artinya di awal berencana membuat channel yang isinya fishing trip. Fishing trip. Cuman mungkin belum tercapai apa titik-titik Ya, serunya gitu ya. serunya. Sehingga Mantul dari Let Fishing ini mulai menggeser segmennya. Ya, menggeser Gitu ya. segmennya. Jadi kebetulan kita di teman-teman sekitar kita kan, saya sendiri banyak yang berjualan pancing termasuk saya, ya kita akhirnya ngapain kita ndak mereview produk yang ada gitu loh. Oh, akhirnya tercetus ide untuk masuk ke segmen tersebut. Nah, masuk ke segmen tersebut ternyata tanggapannya luar biasa. Luar biasa. Dari 1 tahun itu subscribe kita naik hampir 1.000 lebih ya, 2.000. Setahun 1.000 1.000 lebih, terus lebih. jam tayang kita lebih dari 4.000 jam tayang yang disyaratkan oleh YouTube. Nah, itu akhirnya Gajian tercapai. Akhirnya gajian dong. Akhirnya gajian. Sampai keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, untuk mereview sendiri yang Bang Irsam tanyakan tadi, mungkin mengenai review alat itu sebenarnya kita itu harus jujur, Om. Jadi dari awal-awal gimana pada saat mungkin saya pengen tahu dulu saat pertama mulai mereview. Kalau mungkin masih ingat waktu itu produk apa dulu kira-kira? Dulu kita pernah mereview produk rel pertama. Pertama rel. Nah itu banyak yang kita juga, walaupun kita jualan pancing ya Om ya, banyak istilah-istilah yang belum tahu gitu. Banyak masukan dari dulur-dulur semua ya, termasuk bahasa one way, terus bearing macam-macam lah. Jadi land roller ya. Sempat dapat protes, kritikan. Oh ya, sempat mengalami kesulitan mengenali nama dari part-part tersebut. Part-part itu ya. Dan Tapi fungsinya dan lain-lain. Tapi Mantul tidak peduli. Tidak peduli. Pokoknya tak review semampu apapun saya. yang saya lihat, ya. itulah yang saya review gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya banyak yang mengkritik juga. Saya suka seperti itu sebenarnya, kita ya kan belajar juga toh. Ini jadi seorang pedagang alat pancing itu belum tentu tahu Om, fungsi ataupun kegunaan dari piranti itu, kedalamannya itu. Dalamannya atau part-partnya. Part-partnya, terus istilahnya itu ya kayak bahasanya washer itu fungsinya apa sih? Nah, itu banyak yang belum tahu. Saya yakin kalau di sisi yang disebutkan Om Mantul tadi itu, pedagang kadang-kadang memang tidak terlalu paham atau tidak harus paham. Ya. Mungkin ada barang datang, packagingnya menarik, terus tampilannya bagus, warnanya bagus, tinggal mungkin yang mereka akan ketahui bahwa oh ini bahannya grafit, ini bahannya aluminium, ini bahannya bahkan besi dan lain-lain. Mungkin kalau ke dalam rasanya tidak cukup, atau tidak semua penjual lah yang mau bongkar dan lain-lain. Dan kesempatan itu diambil oleh Om Mantul untuk bisa istilahnya wong Jawa ngomong ngebiak ya. Ngebiak. Oh iki loh. Ini seperti ini. Mungkin tebakan saya sih butuh waktu ya untuk mengerti semua itu ya. Ya butuh waktu. Butuh waktu ya. Sempat gelagapan, sempat apa jenenge enggak tahu namanya, mungkin enggak tahu fungsinya dan lain-lain gitu ya. Jadi pengalaman kita itu pengambilan video itu sampai beberapa kali. Cut. Oh gitu. Lihat. Cut. Jadi pada saat buka gitu. Iki apa sih lali? Nah, itu di-cut. Kita baca dulu ya. Lama-lama akhirnya kebiasaan. Akhirnya terbentuk ininya ya, pola review. Pola reviewnya. Oh sebelum di shoot, kita bongkar dulu sepintas, mungkin baca buku manualnya dulu ya. Manualnya ya. Jadi kalau kita mereview itu ada prosedurnya sebenarnya Om. Jadi ini penting ini. Nah, prosedurnya piye Om? Jadi saya juga belajar dari teman-teman yang YouTuber yang review. Itu maaf ya, mungkin mereka sudah bagus ya, cuma secara prosedur urutan. Jadi prosedur urutan proses reviewnya ya. Kalau saya itu mulai dari
packaging saya review, Ya. terus spek-spek yang ada di packagingnya itu, Spek yang paketnya. tertulis di packaging. Nah, itu Oke. itu kita sampaikan, terus habis itu kita buka, Baru di unboxing. di unboxing. Setelah di unboxing, kita mereview secara visual bentuknya. Visual. Visual, Oke. ya, visual bentuknya seperti ini. Nah, baru kita ngomong mengenai bahan. Oh, grafit. Nah, terus kita baru visualnya apa? Handle-nya bagaimana, satu-satu. Setelah satu-satu selesai Om ya. Kita biasanya melakukan pembuktian biasanya. Dibuka. Dibuka. Oh, iya. Itu ya mohon maaf kadang ada bahasa marketing 9 bal bearing gitu ya. Kita buka ya, straight. Ya nanti ya kita ketemunya 5 ya, kita sampaikan 5 mungkin ya. 5 bal bearing ternyata. Mungkin yang Sorry. di packagingnya itu ada tulisannya 9. ada 9 bal bearing gitu ya. Ternyata setelah kita buka enggak nyampe gitu loh. Apakah bukanya itu sampai keseluruhan? Ya sampai keseluruhan, ada bagian yang keseluruhan. Nah, saya pernah membuktikan seperti itu. No hoax 9 bal bearing tak buka biak ternyata, atau saya juga sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada yang di mana ya, tapi saya tahunya cuma 5. Oh gitu. Jadi bongkarnya itu dalam kondisi bongkar sederhana atau bongkar Biak, biak? Berarti kalau bongkar biak gak main-main sampai nih berarti ya. Artinya itu memang benar-benar dibuktikan iya bahwa dibuktikan. ini ada part ini, ada part ini ada yang kurang dari declare yang di packaging. Di packagingnya. Iya. Sehingga pada saat bongkar itu ketahuan juga kualitas partnya. Kalau bahasa kualitas itu besi ya, terutama besi cor atau kita enggak tahu. Nggak tahu ya. Ya karena kita enggak punya alat untuk uji itu kekerasannya, ya itu enggak ada. Yang jelas kita yang ada di partnya itu aja lah. Disampaikan oke ini ada Oke, semua. ada semua. Mungkin yang paling sering disebut orang itu bearing gitu ya. Bearing, Bearing ya. sebagai apa kelancaran Iya, berputar putaran dari suatu rel. Begitu juga dengan selain rel ya Om. Ya. Misalnya kayak road ya dimulai dari SOP tadi itu ya. SOP-nya ada ya. SOP-nya gitu jadi packagingnya, packagingnya, apa yang tertulis di packaging dan lain-lain. visualnya baru. Kalau root beda lagi. Root ada pengukuran dimensi Dimensi diameter. diameter, oke. Diameter ujung, diameter atas, panjang dari handle. Itu Berarti dalam review Om Antul juga menyiapkan meteran, Iya. menyiapkan timbangan, timbangan. betul. Apa mana Om? skate mat, jangka sorong. Ois. Iya, Ya, jangka lengkap sorong. berarti ya. Iya, kita mereview seperti itu. Jadi tujuannya itu ada gambaran. Jadi kadang kita melihat secara visual ya, sesuatu itu kalau dijelaskan itu kan ada gambaran. Oh, diameter atasnya segini ya, diameter bawahnya segini. Maka dalam review Anda menggunakan alat ukur tadi itu. Iya. Sehingga informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan Anda itu pasti bahwa tebalnya ujungnya ini tuh sekian loh, ini loh pakai skate mat, gitu ya. Iya, betul. Beratnya itu sekian gram loh, itu loh ada timbangannya. Timbangannya. Panjangnya sekian, nggak kira-kira berarti. Iya, ya? enggak kira-kira. Bagusnya berarti Anda bertanggung jawab penuh sampai dengan mengukurnya Ya, kepada penonton Anda. penonton. Ini bagus sekali. Jadi patut dicontoh, bukan sekedar bicara mereview yang sifatnya hanya apa ya yang disampaikan aja, tapi secara ukuran Ya. Anda bertanggung jawab sekali dengan Ya. itu. Selain alat ukur tadi apa lagi Om kira-kira? Misalnya tes betot gitu, nggak pernah ya? Tes betot kita biasanya lakukan itu pada produk tege ya. Oh TG, Tege. pernah? Pernah. Tege itu benarnya kita uji beban statis Om sebenarnya, bukan dinamis ya. Jadi beban mati yang kita angkat memakai tege tersebut. Nah, itu juga ada pengalamannya Om. Anak cerita Iya, sing unik ya? Ada yang Sampai unik. patah kah? Sampai patah. Pernah ya? Pernah. 2 kali kalau nggak salah. TG di tes betot, bukan tes betot ya, di lifting ya? Lifting ya. So, tes lifting Iya, patah. Iya. Iya patah. Jadi
kita bebani 1,5 kilo gitu ya. Yang harusnya itu sesuai dengan apa yang ditulis Enggak, itu atau gimana? kalau TG itu ada istilah hard, Ya, medium, karo soft. soft. Ya, bahasanya seperti itu. Kita pengen coba hard, ya, kekerasan. Nah, itu ada produk yang kita coba memang ya, untuk. Soalnya ada request dari teman-teman, Om ini untuk mancing bandeng, babon bisa nggak? Itu yang tanya siapa? Ya ada yang di komen gitu ya. Oh, Iya. jadi setelah ditayangkan ada yang tanya. Ya. Yang setelah Anda review itu bisa nggak dengan mengangkat bandeng Apa kilo apa sing kita anggap besar, ya kalau ikan di dalam air kan BD-nya kan lebih ringan daripada yang sudah naik ya. Iya, iya. Nah, ini ya kita tester ya. Oke Om. Sing asik-asik apa selain sing cuklek ku mangono? Oh, mana? Sing asik-asik itu. Atau kejadian yang lucu lah apa kira-kira? Ya kita pernah mereview rel power handle gitu. Judulnya besar, rel power handle 50.000. Banyak yang nelpon Om. Rel power handle 50.000. Padahal setahu kita kalau sudah power handle itu Di atas 200. rel middle ya. Ya rel middle, ya toh. Itu 50.000. 50.000. Saya sampaikan. Ada yang menyampaikan, ada yang enggak tahu ya produsen apa-apa ya, ada yang bilang yang merusak harga ini. Padahal dia enggak melihat di situ loh. Maksudnya? Enggak melihat produk itu ya apa sih? Hanya template judul, power handle, rel 50.000-an. Di packagingnya? Di judul YouTube kita. Oh gitu. Dia mungkin Sorry. lihatnya mungkin sekilas apa enggak tahu ya kita yang enggak seudon. Bilangnya itu telepon kita, wah merusak harga gini. Padahal materialnya pun dari PVC, bukan memang powernya dari PVC gitu loh. Enggak runtut ya lihat. Sampai telepon marah-marah. Wah. Jadi merusak. Beliau yang telepon Anda itu termakan judul. Berarti sebagai seorang YouTuber Anda berhasil menarik orang untuk melihat tayangan itu ya? Iya. Atau dia belum selesai? Mungkin enggak selesai. Enggak selesai ya. Mungkin enggak selesai. Sehingga setelah dibeli enggak, maksudnya dia itu tanya loh. Ada kan power handle seperti itu, rel seperti itu kok 50.000 merusak harga gini. Oh, dia enggak tahu antar pedagang apa enggak tahu kita. Karena yang produk itu yang mungkin yang dikirim ke kita produk itu ya kan ada ya distributor itu cuma toko-toko tertentu yang pegang. Yang pegang. Nah, terus kebenarannya gimana? Sampean kok bisa bikin judul 50.000 power handle? Apakah benar-benar benar power handle memang ya? Gitu ya? Iya, tapi materialnya itu memang dari HDPE. Iya. Ya sudah plastik ABS itu. Oh iya. Ya ono ya cara yang ada betul ya. Iya, Iya. Ada lagi yang lain kira-kira? Aneh-aneh ya. Yang ada lagi itu marah itu juga orang ya. Itu ada lagi itu yang susah itu kita itu yang nelpon kita itu membandingkan produk A sama B. Beda merek. Jadi teman-teman yang beli piranti di kita itu kadang, Om, yang ini sama ini yang baik yang mana? Jadi ada pertanyaan masuk. Dua rel ini yang baik yang mana? Ya gitu. Padahal itu apple to apple enggak? Apple to apple atau tidak? Kalau harga 300 ke bawah ya enggak jauh lah Om. Enggak jauh. Berarti boleh dibilang memang yang ditanyakan dua merek itu sebenarnya itu setara. Cuman Anda sebagai orang yang pernah mereview diberi pertanyaan mana yang bagus itu. Apa juga ya? Iya. Banyak itu Om pertanyaan tuh. WA saya itu Jadi pada saat kayak gitu sama jawab Bi. Yang ini loh Om. Beliau dua yang sampean banding aku soalnya enggak pernah kita nyoba ditambah dua-duanya gitu loh. Ya wis. Menurutku lek kacek 50.000. Gak dapat jalan keluar dong. Ya enggak, lek kacek 50.000 yang jelas. Yang lebih mahal itu yang roda api. Harusnya gitu ya. Iya. Soalnya kita dewe tidak produk itu saya sendiri ya nggak pernah nyoba ya. Misalnya ini Om ini ada ini. Oke, kecuali kita di endorse
Om sampai coba ditambak langsung gini. Baru kita baru cerita. Coba ditambah pakai strike, Heeh. bagaimana pada saat dia dipakai gulung atau Iya. pakai ngangkat, Iya. barusan kita bisa ngomong sejauh mana kualitas tersebut ya. Yang jelas biasanya gini juga Om. Jadi dari review yang ada kita tes beban ya. Kita tes beban dengan misalnya metal jig 500 gram gitu ya kita lihat. Jadi sampaikan. Sebentar, ini ngomong apa? Rail atau road? Road ini tadi. Road? Untuk, Road, oke. Om, sampai lihat di situ di YouTube kita itu actionnya itu bagaimana? Itu kan kelihatan Om. Kalau pakai yang produk ini kayak ini, yang produk ini kayak ini. Sampai lihat review kita seperti itu. Sorry, kok action tuh? Ya actionnya itu Parabolik tuh? paraboliknya. Iya, paraboliknya. Kalau action pada saat Ya. memang ada ikan ya. Paraboliknya sampai lihat Dia kalau section 1, 2, 3 biasanya bekerja ya. Benar. Ujungnya. Nah, terserah sampean pilih yang mana. 1, 2, 3, 4 kerja semua, terserah sampean. Ya itu pembandingannya sampai itu. Tak kembalikan ke dia. No. Ini jalan keluar berarti. Ketika ada pertanyaan seperti itu, coba amatin kembali apa yang pernah kita review, sejauh mana paraboliknya dengan beban yang sama dan lain-lain. Iya. Ya berarti cukup membantu buat mereka yang mungkin barusan pingin mulai belajar mancing. Iya. Belajar belanja Iya. sesuai dengan apa budget masing-masing ya. Iya, budget masing-masing. Gitu ya. Ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira, Tunjuk. Nggih, monggo, silakan diseruput. Aku tamu nih kok, yo. Iya, Kok aku diseruput. sih ngomong seruput ya. Guys, mohon maaf, sambil seruput dulu ya. Menune tutup kopi, guys, jeruk, Ya, guys. jeruk enak. Mohon maaf. Godok, pisang godok. Pisang godok enak. Kalau saya lihat tadi cerita-cerita sementara yang Om Mantul cerita tadi kan produknya Midelo ya Om. Midelo, Midelo ya. Midelo. Nah, saya terus terang tertariknya di sini. Kenapa Anda mau mereview produk Midelo? Gini Om, kita kan mau bisnis Om ya. Oh, Jadi memang realistis jawabannya. realistis, iya. Kalau Midelo itu banyak anunya, apa? Animonya banyak, Apa? besar. Iya, besar ya. Ya animonya. Kalau kita produk-produk yang berkelas ya, Ya. kelas-kelas Shimano Daiwa itu memang pertama kita sendiri tidak ada berjualan di produk itu yang mahal-mahal ya. Ya. Ya kita di middle low lah. Oh, karena sampean enggak mau nge-review barang mahal soalnya sampean kudu di Ya. endorse ngono ta? Enggak, kita enggak kulaan di situ gitu loh. Berarti sampean karena enggak kulaan di situ. Ya. Kalau boleh saya tebak berarti bukan saya tebak sih, saya ulang ya dari yang jenengan sampaikan tadi bahwa mereview produk Midelo itu sebenarnya animonya tinggi. Berkaitan dengan pada akhirnya itu banyak orang-orang yang bertanya kepada sampean gitu kan. Ya. Bertanya dari model pertanyaan itu kan terlihat bahwa oh ini benar-benar Mas ini atau Bapak ini benar-benar memulai mancing gitu ya. Sehingga Ya. mereka mendapat manfaat Ya. ilmu ataupun mendapat info dari review tersebut dipastikan dengan dia telepon lagi gitu kan. Sehingga niatnya untuk memulai hobi mancing bisa lebih mudah. Lebih gitu. mudah. Kalau produk-produk mahal kan pasarnya kan beda-beda ya. Beda-beda. Banyak yang fanatisme. Di pengalaman kita review yang produk mahal itu ya cuma Apa? Shimano Ocean Jigger ya. OC. OC sama yang punyanya apa itu? Sing abang ya. Sing Mahal ndi, Om? ya. Poseidon. Oh, Poseidon. Poseidon Iya. Solo Jigger. Sama kalau kita mereview ya paling mahal 1,5 juta lah. Rata-rata ya, Ya rata-rata 1,5 juta ke bawah. ke bawah ya. 1,5 juta ke bawah. Saya terus terang salut sama sampean. Artinya dengan yang disampaikan tadi itu benar-benar menarik minat orang untuk belanja alat Belanja, pancing gitu iya. kan. Dan ya nyun sewu, menurut saya itu nggak muluk-muluk sih itu kan sebenarnya. Iya. Tapi membuat orang yang melihat tayangan Anda itu membuat orang segera budal belanja mancing kan. Iya. Segera berangkat mancing sehingga
kontribusi Anda untuk menambah dan menumbuhkan populasi pemancing cukup Ya, luar biasa, ya, gitu ya, ya, benar ya, ya. ya. Bahkan Tapi ada tapinya, sorry. Kira-kira kalau Anda mereview produk yang middle, hmm, yang murah, hmm. sejujur apa sampean tentang produk tersebut? Produk apa iki? Ya, misalnya nih, Rel misalnya. reel, Rel. gampangannya reel. Mungkin yang sangat menjadi pemikiran utama, pertama bagi orang yang mancing, yang budgetnya terbatas kan reel dulu ya Om. Iya. Ya. Reelnya yang gimana? Padahal nyuwun sewu, reel yang harganya kira-kira berapa sih Om? Ya sekitar 300? 300, Nah, 250, Itu 400. harusnya memang lifetime-nya nggak panjang gitu Ya. kan. Atau part-partnya juga tidak terlalu hard atau tidak terlalu kuat lah, menahan aus karena diputar dan lain-lain. Kira-kira sampean sejujur apa ngomongnya dengan Iya. barang yang seperti itu? Iya. Apa sampean ngomong api-api itu? Ya, paham. Apa sampean jujur, ini untuk ini atau ini atau pernahkah sampean ini nggak recommended deh? Kira-kira gimana sampean? Jadi Dengan gini cara Om. itu? Biasanya di awal itu kita sampaikan. Oh, Om, nah misalnya ini produk ini bagus untuk mancing di tambak. Misalnya ya, tambak kan ikannya sak piro sih Om? Iya toh? ya, oke deh. Hmm. Tambah iwak sak piro gitu. Sak piro ya toh. Terus kalau produk itu misalnya untuk di laut bisa, tapi secara kenyamanan mungkin dari harga mungkin ya tak sampaikan apa adanya. Oh gitu. Cenderung jujur. Cenderung jujur. Jadi saya tidak mau nanti dibilangin belani Om. Biasanya saya sendiri kan sebagai pemancing toh Om, ya paham toh Om. Nah ini produk ini cocok ini untuk tambak laut. Kalau laut ini mungkin secara ini ya harga mungkin karena kan ada misalnya saya amati satu-satu land roller. Ya. Land rollernya enggak pakai bearing tapi nggak pusing misalnya. Oke. Terus washernya seperti ini loh ya. Dari valve bukan dari carbon tag misalnya. Oke. Jadi mungkin kalau ditarik ikan besar, Ya. mungkin ini kalau dikencengin bagaimanapun tetap Keluar. kalau speknya seperti ini. Ya nanti saya kembalikan, monggo terserah dulur-dulur yang kalau pengen miliki atau sebagai perbandingan lah. Jadi Artinya memang apakah, sorry tak potong. aku ndak wani mutusi Om. Oh gitu ya. Iya, ndak mutusi. Tapi benar-benar mengetengahkan bahwa Nyun Sewu, ini salt water, ini fresh water. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi jujur aja. Jujur. Bahwa kalau yang fresh water ini kamu bawa di salt water, maka akan terjadi seperti ini, gitu kan? Ya, seperti itu kita sampaikan. Biasanya kita sampaikan. Gitu ya. Terus kalau misalnya atau pernah Kak Mantul menyampaikan, sorry, produk ini nggak recommended. Oh, enggak berani ya? Nggak berani ya? Enggak berani. Sungkan karo sing nitip ya? Atau sungkan karo sing titip? Sing minta direview. Iya, soalnya kita ngomong gitu harus ada dasarnya loh. Gitu ya? Iya. Harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Walaupun kalau boleh dibilang Anda sebagai pemancing pun sebenarnya sudah paham, ini ada yang salah ini. Gak masuk ini. Gak masuk ini gitu ya. Tapi ya tetap ada bahasa santun nggak menyampaikan bahwa ini nggak recommended ya. Ya saya kembalikan ke dulur-dulur. Nah gitu ya. Teman-teman, harganya segini, rego nggo rupo. Oh ya, benar. Seperti itu. Jadi ya intinya sebagai reviewer masih punya hati nurani sampean ya. iyalah. Walaupun kadang Gak kejeng gak gawe produk ini ya gak masuk Om. Gak masuk ya. Iya. Gitu. Kadang-kadang sih saya berpikir apakah sebagai seorang reviewer yang sudah cukup panjang waktunya itu Anda memberikan garis yang
garis yang jelas gitu. Hmm. Sorry, tadi saya berpikir gitu, garis yang jelas. Harga sekian untuk mancing yang tambaan yang sering, karena tambak ada juga air payau juga, Ya, ya ya. kan. Di situ juga ada asin-asinnya. Otomatis kan bukan murni fresh water gitu kan. Iya. Berarti butuh apa jenenge? Butuh dirawat, Iya. butuh dibersihkan karena ada air sedikit asinnya dan lain-lain. Iya. Apakah tidak ke arah ke sana? Artinya itu rek regane sakmene aja tuku lah ngono, supaya awet karena kita mancingnya sering dan lain-lain gitu kan. Lek nyun sewu, menurut saya orang tambak lek mancingnya kan frekuensinya sering ya. Setiap minggu gitu ya. Tapi kan Nggak mesti juga ya. nggak mesti juga. Terus saya lihat teman-teman tambak itu nyun sewu, pirantinya yang merek-merek medium ke bawah itu sampai sekarang awet kabeh masuk gak dirawat. Iya, maksudnya awet ngono lho. Iya, iya, iya. Kan tambak kan airnya. Terus ikannya berapa sih? Kan ya 1 on. Beda dengan sak Walter lah. Ya enggak juga lah, tambak ada yang gede loh. Iya, tapi kan ndak. Selama ini yang saya tahu teman-teman itu tambak itu beda loh kalau Galatama Om. Beda kalau Beda. tambak. Galatama sih speknya beda Om. jelas beda. Saya sampaikan ini untuk Galatama. Memang harganya minimal 400. Ada produk-produk memang bagus ini untuk. Ada ya? Ada. Galatama misalnya kayak Galatama patin gitu kan sudah berat. Iya. Tombro kan sudah berat. Iya. Patin berotus gak karu-karuan. Iya. Masih ada harga sekitar 400 yang ada. yang recommended masih ada. Ada. Bagus Om, ada Om. Telat aku Iya. nyimak. Iya. Produk-produk nyun sewu ya. Ya, Gak nyebut merek ya. Iya. Ada lah, ada. Ada ya? Ada. Ada yang saya melihat, saya buka, keren ini. Rego sakmene dapatnya kayak ini keren ini. Ada ya kayaknya. Ada. Biasanya itu lokal atau assembling dari Assembling gitu ya. Assembling ya. Iya. Nah, saya sebenarnya itu punya cita-cita itu bisa menghitung Mas ini. Heeh. Iki piro sih real iki asli. Jadi Mulai. partnya itu bearingnya piro. Jadi kita benar-benar tahu. Kalau grafit itu berapa sih material grafit regane per gramnya. Bisa itu sih sebenarnya seperti itu kita tahu. Ketika nanti sudah bisa menghitung, Mm-mm. berarti sudah mulai berpikir membuat part atau membuat reel. Enggak, ya kita ya tahu aja ya gitu sebagai pengetahuan teman-teman aja. Oh gitu. Ini kalau Jadi untuk part yang dari grafit itu wis jangan ngomong lebih dari sekian kilo deh. Gitu ya. Itu harganya segini loh. Ah, Keren kita ngono ya. Iya, iya. Jadi kita lebih menambahkan pengetahuan bahan juga gitu Iya, kan. bahan juga. Sehingga menjadi pertimbangan teman-teman pemancing pada saat akan membeli Iya. set tackle-nya gitu Iya. ya. Ini terlalu ketinggian sebenarnya. Tapi enggak masalah sih. Om. Iya. Artinya memang begini. Kalau saya lihat di YouTube luar negeri, arahnya sama dengan apa yang sampaikan tadi. Semua terukur gitu kan. Ya. Bahkan mungkin kayak ngukur di titik berapa kilo sebuah PE gitu Iya. kan. Sudah terpikir ke sana ya, Om? Sudah mulai terpikir ke sana kah atau bagaimana kira-kira? Ya ke arah sana sebenarnya Om. Jadi Gitu ya. kita itu kan bukan hanya review tapi ada edukasi ya. Edukasi dan Edukasi. pembuktian Iya, gitu ya. pembuktian, benar. Tapi memang secara perlengkapan kita ya juga perlu ya. Iya, Kayak pengujian paraboliknya, joran itu kan, pelengkungannya, terus kita bisa menghitung jarak ringgit ya. Ringgit Oke, pengaruhnya ringgit. dari gaya beban. Itu sudah di ranah para road builder itu berarti. Iya, kalau ranahnya ke sana ya. Kalau saya pernah menyampaikan itu, misalnya kalau edukasinya itu joran itu seperti beton. Jadi ketika berbentuk parabolik, Ya. yang bagian lapisan atas ini sebagai beban Backbone. tarik. Oh, beban tarik. beban tarik, oke. Yang bawah itu beban tekan. Bawah beban tekan. Jadi kayak gini, kayak ini ditekuk gini Om. Nah, ini beban tarik. Ya, Nah, ini beban tekan. yang bawahnya berarti ya. Nah, ya beban tekan. Jadi, kalau tarik berarti materialnya dia harus ada ini apa? Bahasanya apa ya? Serat grafitnya. Serat grafit, oke. Nah, kalau tekannya ini pakai karbon. Jadi karbon itu kan seratnya apa karbon ya?
itu kan keras ya. Ya. Nah, itu Getas. Getas. Ah. Getas tapi ditekan kuat deh. Oke. Ditekan kuat, tapi ditarik getas. Nah, itu diimbangi dengan serat grafitnya itu. Oke. Itu ada ilmunya ada itu. Oke. Sampai sejauh itu berarti sampai mikirin Ya, ya. rencananya ke situ dan kita lagi nyiapkan alatnya ini untuk pengujian-pengujiannya itu. Sampai sakjane oleh bayaran piro sih kok wong kok sampai wani koyo ngono. Anu, seneng ae. Om. Oh ngono ya. Ya jadi Gak gelem ngaku ya. Oleh bayaran piro. kadang itu gini, sifat orang itu kan anak sombong ya, Om ya. Oh, Ngomong dhewe gak nyambung itu isin. Iya. Gitu ya. Pemane karo jenengan kan Yoga lah. Maksudnya itu karo saya ngelihatnya begini, justru dari pembicaraan kita malam ini, saya menemukan sesuatu yang baru dari seorang Om Mantul gitu kan. Ternyata pemikirannya sejauh itu gitu loh. ya. Saya nggak nyangka sih sampean mau yang sampai ada ngomong tadi itu dan lain-lain diukur dan lain-lain gitu kan. Ya mau ndak mau saya harus akuin saya belajar dari sampean gitu kan. Odo belajar. Gitu ya. Artinya benar-benar memberikan manfaat edukasi maksudnya. Iya. Pada teman-teman yang mungkin barusan belajar mancing sebagai patokan atau barometer bagaimana saya harus membeli alat. Ya. Gitu kan? Betul. Ketika nanti kita sudah juga bisa mengetahui harga bahan dikonversi dengan harga jual produk tersebut. Wah, enggak mungkin barang bagus, karbon yang bagus itu di harga yang sekian. Karena sudah tahu pengenalan bahan tadi itu kan. Oke. Iya. Asik juga. Bagus, asik ya. Road Iya. boulder asik kok. Iya. Road boulder itu saya pernah mendownload sebuah jurnal. Oke. Jurnal dari dia mau mengambil disertasi doktoral orang Amerika. Doktoral ini ya. Iya. Dia menyelidiki ringgit pancing itu. Jadi jarak ada ya ring kayak gitu ada. Jurnalnya itu ada. Bapak saya pernah sudah download ini. Nah, ini jadi jarak ringgit itu pengaruh terhadap gaya itu. Sampai segitunya. Jadi kita menempatkan ringgit itu jaraknya itu ada hitungannya. Ada hitungannya semua. Ada hitungannya. Termasuk rumusnya. dari tipikal awal root blank tersebut. Iya, mulai root blanknya. Jadi root blank itu terdiri dari lembaran-lembaran Yang karbon, digulung, iya, ya, yang digulung itu. dan lain-lain. Itu ada bagian mana yang diperkuat itu ada. Keren itu. Tentang yang ini nanti kita akan bicara juga bersama ada road blank di Surabaya yang lagi in. Kita akan kupas lagi. Kebetulan dapat sedikit clue-nya dari Om Mantul gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman nanti ikutin tayangan Irzam Ahmad YouTube channel. Pada salah satu tema mengupas tentang lembaran road blank. Yang biasa kita akan gunakan mancing gitu ya. Lagi Om, apa mana Om? Tadi kita ngobrol banyak tentang rail sama road. Selain dua bahan utama mancing ini, sing aneh-aneh apa Om? Sing sampean review kira-kira? Ono pengalaman benernya. Apa? Jadi kita mereview mata kail, tapi belum sempat kita mereview mata kail. Ini mata kail lagi lagi ya, rame dibicarakan rame, orang. ya. Nah, itu direview oleh yang ternama ya. Sudah direview sama orang ternama, oke. Dia itu kekuatannya luar biasa di tang gitu, kembali lagi. Terus kita coba Om, di tang kok pedot-pedot. Ya ada di review Om. Oh. Iya. Padahal di review orang yang sudah ngetop itu di tang kuat. Benggang balik. Benggang balik. Duh, balik. Liane itu dibenggang pedot-pedot. Nah, itu saya review putas-putus saya. Jangan-jangan barang yang sampean pegang palsu. Enggak tahu saya. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Tapi menurut Anda itu sudah barang yang sama ya? Saya sama, kita ambil dikirimi distributor banyak. Merek tersebut. Banyak. Terus piye? Ya akhirnya enggak sih review. Ya? Iya. Sempat melakukan pelaporan ulang ke Enggak ya. Enggak. Tapi mereka enggak nagih hasil reviewnya enggak ya? Enggak.
Ya kita Atau ya mereka sadar diri ya? ya mungkin ya enggak tahu ya, mungkin pas di review pas itu yang bagus itu dia enggak tahu. Banyak kok aneh-aneh kok Om. Aneh-aneh. Apalagi ya, sempat lihat tuh Om Mantul mereview payung. Ya, payung. Iya, sesuatu yang kadang-kadang nggak kepikir. Mm-mm. Aku ngelihat, iya, payung. Terus ada beberapa apa ya, function-function yang di payung tersebut emang, oh iya. Heeh. Saya pernah mengalami kesulitan seperti ini, ternyata di payung tersebut sudah ada jalan keluarnya. Iya. Nah, waktu itu nggak salah modelnya tancapnya gini, tancap, ya. tancapnya terus di ujung payungnya itu ada double gitu ya. Iya. Ah, Mm-mm. Ya, kalau kita itu kan ada produk aneh ya kita review gitu ya Om. Semampu kita pelajari speknya, kita lihat oh fungsi-fungsinya, ya langsung kita review. Selain payung itu apa lagi sing aneh-aneh? Om? Sing aneh-aneh ya tas itu. Tas. Ya kita ya kebetulan Net Fishing mengeluarkan produk ya. Oh ya. Walaupun ya pokoknya tas untuk casting ya, untuk Untuk casting, casting, oke. ya seperti itulah Om. Itu kita iklannya itu ya dari teman-teman sendiri, castinger, Mas Radit itu ya, Ya. tak syuting gitu. Iya. Iya. Sebenarnya kita mereview itu nggak tahu ke depan bagaimana. Gitu ya. Iya, kita ngalir aja lah, Ngalir aja ya. ngalir aja. Jadi intinya nggak usah takut kehilangan materi ya. Ya. Tentunya akan ada produk-produk baru Ya. yang butuh direview juga, butuh dikenalkan gitu ya. Supaya halayak trial, mencoba Trial, dan ya. lain-lain. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi saya di 2 minggu terakhir sempat sangat mengamati beberapa apa yang sudah dilakukan oleh Om Mantul ini. Menurut saya reviewnya sudah cukup bagus. Sudah ada SOP dan yang terpenting adalah manfaatnya. Manfaat dari apa yang beliau sampaikan kepada teman-teman para pemancing setidaknya mempunyai gambaran. Ini produknya ini seperti ini, ada produk baru seperti ini. Oh, bedanya dengan yang lama seperti ini gitu kan. Ya. Oh, ternyata yang lama ini disempurnakan dengan produk yang ini Ya, dan ya, lain-lain. ya. Sehingga benar-benar memberikan wawasan yang cukup buat para pemancing. Alhamdulillah pahalanya akeh hamdan Ya. berarti. Jadi selama ini kan saya sendiri termasuk korban sebenarnya. Oh, sudah merasa jadi korban ya? Iya. Korban apa ya? Korban banyak beli alat pancing. Jadi memang karena kita dulu belajarnya enggak tahu ya pokoknya kita api kita beli kelihatan bagus gitu. Tetapi Ternyata, secara fungsi dan action karakter itu gak cocok ngono lho. Gak cocok dengan Heeh. postur. Karakter kita. Terus lha apa ya? Aku kok mancing yang tambak koyo ngene misalnya ya, terus mancing yang laut pirantiku kok ngene gitu loh. Gitu. Iya itu salah itu. Bahkan yang sering mengingatkan itu teman-teman itu ojo sering belanja Om. Mungkin atas dasar itu sampai akhirnya mendedikasikan diri Anda untuk mereview Iya produk mungkin ya. dasarnya seperti itu. Supaya teman-teman nggak salah beli. Iya Ya. salah beli. Jadi, Iya. oh iya kalau beli spek laut, mancing pasiran iki lho. Oh ya. Ya, mancing pasiran itu pakai ini. Hmm. Oh jorannya seperti ini. Oh mereknya ini. Jadi kita itu mulai pancing pasiran, tambak, laut, terus Casting, jigging. popping, Hah? popping juga sudah ada. Popping belum kita. Belum ya? Belum. Karena popping itu sudah kalau dibilang pirantinya memang agak Middle up. middle up ya, 3,5 juta di atas, 2,5 juta itu, rata-rata itu. Dan peminatnya kalangan tertentu lah, maksudnya Oke. enggak semua kalangan bisa ya toh. Ya, oke. Selain itu mungkin fly fishing mungkin juga belum ya, karena fly fishing juga spotnya khusus dan lain-lain. Jadi dari beberapa teknik mancing yang sudah disebutkan tadi itu, memang seperti starting awal orang memulai belajar mancing. Ya. Anda berkontribusi di situ menarik Ya. orang untuk minat mancing gitu ya, supaya tidak takut beli alat pancing, Ya. gitu ya. Oke. Nah
ini satu lagi Om. Jadi Oke. di komunitas kita kan banyak teman-teman yang mempunyai UKM ya. UKM, UKM oke. misalnya bikin handmade apa. Kita juga melakukannya itulah. Kadang kita bantu mengenai, kita review, kita bantu memasarkan ya. Maksudnya dalam arti tetap nanti nomor teleponnya beliau, kita prosesnya seperti ini kita sampaikan. Berarti Melalui membantu channel para UKM tersebut UKM teman-teman. untuk lebih dikenal lagi, Ya. tidak sekedar mereview. Ya, itu banyak, itu sudah banyak yang ya alhamdulillah teman-teman dari kita review banyak yang tahu, akhirnya langsung kontak ke beliaunya langsung. Alhamdulillah ya. Jadi manfaatnya langsung terasa Ya, kepada yang ya. punya produk tuh ya. Ya, produk Para handmaker. handmaker itu banyak yang menerima order lah. Alhamdulillah. Hasil dari setelah direview Ya. di Light Fishing channel ini Ya. gitu ya. Walaupun subscribe-nya masih Bukan masih, sudah 8.000. 8.500. Sudah bagus lah ya. Seperti itulah. Nah, walaupun tetap kita tidak meninggalkan apa ya, bahasanya itu marwah kita sebagai pemancing, Oh itu kan iya, tetap mancing pasti tiap tetap hari. mancing lah. Cuma mancingnya kan ya seperti itulah, maksudnya ya di sungai ya ndak se ekstrim mancing teman-teman mancing yang Ya. ekstrim itu. Kalau mancing di saltwater ya mancingnya segitu-gitu aja, ndak jauh-jauh. Ada keinginan untuk suatu ketika mancing saltwater yang lebih ekstrim atau bagaimana? Ada ya. Ada. Saya Mungkin masih lagi nunggu momen ya. ya ini lagi jalin komunikasi dengan komunitas mancing teman-teman di Gorontalo. Wih, Ya, ada. Kebetulan kita ada proyek di sana, Om. lagi ada proyek. Proyek kita di sana, terus ada kita membuka cabang di sana juga ya. toh. Yang rencana mungkin jenengan mau ditaruh di sana dalam beberapa waktu gitu ya. Ya sudah jalan sebenarnya nanti. Kebetulan di sana teman-teman itu di plan sana itu banyaknya suka mancing, jadi sudah Oh ya. berkomunikasi dengan komunitas di sana. Kalau di Gorontalo itu banyak orang-orang Madiun. Ya orang Jawa aja, orang Jawa semua. Ya enak lah, Pak. Ya enak, makanya mereka ayo Om mancing. Tinggal datang berangkat cepat Berangkat, berarti ya. iya. Siapin tackle-nya tinggal berangkat cepat Iya. ya. Om, aku minta 1-2 patah kata yang sifatnya bisa dipakai sebagai patokan ataupun pesan-pesan kepada teman-teman pemancing. Iya. Kira-kira. Ya jangan takut untuk mancing ya. Sebenarnya kalau mancing itu kalau ngomong piranti sebenarnya itu bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi kalau kita sudah pakar dan butuh misalnya harus main big game ataupun Alat yang lebih mumpuni. alat mumpuni ya harus ditingkatkan. Tapi untuk yang belajar harga middle ke bawah banyak. Sekarang sudah Banyak. ya. Sudah banyak. Jadi jangan takut memancing. Jangan takut mancing. Salurkan hobi Anda ya toh. Oke. Terutama kalau takut istrinya belanja itu kan takut istri. lebih anu ya. Jadi ya itulah intinya, jangan takut mancing. Oke. Oke, terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan, yakinkan bahwa hobi memancing adalah hobi yang positif. Orang mancing itu taktikal. Orang mancing itu prepare. Orang mancing itu sehat. Sehat. Orang mancing itu setia kawan. Orang mancing itu tubuhnya tahan. Tahan bully maksudnya. Kan harus sehat toh. Iya. Orang mancing itu kan. Kalau nggak sehat, nggak tahan bully Om. Iya, nggak tahan bully. Iya. Itu mental, Bos. Iya, mental. Iya, seperti itu. Tapi seperti itu. Dan alhamdulillah saya mendapat banyak pelajaran yang disampaikan oleh Om Mantul malam ini. Ternyata bukan sekedar review yang beliau sampaikan. Berarti ada manfaat yang sudah dicerna, sudah diambil oleh teman-teman seluruh Nusantara tentang apa-apa yang sudah direview tersebut. Sehingga menjadi panutan, menjadi patokan untuk belanja dan lain-lain. Demikian teman-teman Surabaya, Jawa Timur, dan se-entire Indonesia. Terima kasih atas waktunya
untuk mengikuti tayangan ini, jangan lupa saksikan juga di Let Fishing Channel ya. Ya, Let Fishing Channel. Jika ada kesalahan atau kekeliruan apa yang kami sampaikan, kami berdua, saya Irzam Ahmad dan Ya. Om Mantul, Om Mantul. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.